Saat ini industri perfilman di Indonesia semakin berkembang. Hal ini ditandai dengan munculnya genre-genre cerita yang beragam pula. Salah satu genre yang cukup menyita perhatian adalah genre horor. Film horor juga merupakan jenis film yang unik dan memiliki ciri khasnya sendiri. Misalkan saja kelebihannya dalam menciptakan suasana yang mencekam dan menakutkan. Seakan ikut terlibat, penggemar film horor merasa puas jika adrenalinnya memuncak. Beberapa orang juga menjadikan film horor sebagai sarana terapi emosi. Nah, dari sekian banyak film horor Indonesia, ada beberapa film yang dinilai pantas mendapatkan predikat terbaik sepanjang masa. Selain menghadirkan scene menakutkan, film-film ini juga mendapatkan jumlah penonton yang fantastis hingga masuk box office. Ada pula yang dibuat sequel hingga mendapatkan penghargaan bergengsi. Penasaran film horor apa saja? Berikut 10 film horor Indonesia terbaik sepanjang masa. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya ya biar kalian bisa tahu update video-video menarik selanjutnya. Film Pengabdi Setan merupakan film horor terlaris di Indonesia yang disutradarai oleh Joko Anwar. Meraih lebih dari 4 juta penonton, film ini mengisahkan tentang seorang ibu yang meninggal secara misterius. Sepanjang cerita, penonton akan diperlihatkan kejadian-kejadian menyeramkan yang dialami sang tokoh utama dan keluarganya. Film Pengabdi Setan juga bekerja sama dengan rumah produksi Korea, yakni CJ Entertainment. Film yang rilis pada tahun 2009 ini juga menjadi film horor legendaris di Indonesia. Film Keramat mengangkat kisah perjalanan tim produksi film di Bantul, Yogyakarta. Pada awalnya, mereka ingin berencana untuk menyiapkan tempat syuting. Namun salah satu kru tiba-tiba dirasuki makhluk halus. Setelah kejadian tersebut, kejadian mistis lainnya pun kembali datang. Film Keramat semakin terlihat menakutkan karena penyajiannya pun menyerupai film dokumenter. Diadaptasi dari novel karya Risa Saraswati, film Danur Iken Si Ghost berusaha menggambarkan pengalaman nyata yang dialami Risa saat melihat hantu. Karena kemampuannya itu, Risa kecil bermain dengan teman-teman gaibnya, Peter, Johnson, dan William. Orang tua Risa kala itu membuatnya melupakan mereka. Namun karena insiden yang dialami adiknya, Risa bertemu dengan Asih dan memanggil kembali teman-temannya. Film yang dibintangi oleh Prilly Latukonsina ini berhasil masuk box office dan menghadirkan sequel seperti film Danur 2, Madah dan Danur 3, Sunyaruri. Mencoba memunculkan kembali kisah horor populer di Indonesia, film Susana, Bernapas Dalam Kubur sukses meraih jumlah penonton sebanyak 2,5 juta. Selain kisahnya yang bikin nostalgia, pemeran utamanya sangat berkesan di hati para penggemar. Luna Maya dinilai mampu menghidupkan karakter Susana, bukan hanya dari segi penampilan, namun juga akting yang mumpuni. Mengambil latar waktu era 70-an hingga 90-an, film Kafir Bersekutu dengan Setan merupakan remake dari film Kafir yang tayang pada tahun 2002. Nah, film ini mengisahkan tentang sebuah keluarga yang mendapat tragedi dan teror dari makhluk gaib. Setelah sang ayah meninggal, ibu dan anak-anaknya pun tetap mendapatkan teror yang tak berkesudahan. Di tengah suasana yang mencekam, kedua anak dalam keluarga tersebut memutuskan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu.
Rilis pada tahun 2019 lalu, film perempuan Tanah Jahanam juga disutradarai oleh Joko Anwar. Berpusat pada tokoh bernama Maya dan Dini. Setelah lolos dari aksi pembunuhan, Maya pun mengajak Dini tinggal bersama. Mereka pergi ke rumah warisan Maya yang terletak di suatu desa. Namun beragam kejadian di luar nalar terus terjadi. Hingga kisah mengerikan di masa lalu pun terungkap. Kuntilanak memang menjadi hantu yang dipercaya oleh masyarakat sebagai sosok hantu wanita yang berwujud menyeramkan. Dibintangi Julie Estelle yang berperan sebagai Samantha, ia mengalami kejadian aneh semenjak pindah ke rumah kos. Tak hanya mengetahui asal-usul bangunan kosnya, Sam ternyata bisa membuat kuntilanak keluar dan membunuh orang lain yang berbuat jahat padanya. Film horor yang di-remake dari film tahun 1981 ini juga melibatkan Joko Anwar sebagai penulis naskah. Film Ratu Ilmu Hitam berpusat pada tokoh bernama Hanif. Dahulu, ia adalah anak yang dibesarkan di panti asuhan. Setelah berkeluarga, Hanif pun mengajak mereka dan dua sahabatnya untuk menginap di panti asuhan. Namun muncul kejadian aneh hingga ilmu hitam yang mereka rasakan. Hanif dan kedua sahabatnya pun mencoba menyelidiki apa yang sebenarnya melatar belakangi kondisi menakutkan tersebut. Dianggap relate dengan kehidupan, film Makmum sukses membuat para penonton merinding ketakutan. Film ini mengisahkan tentang penghuni asrama yang kerap dihantui oleh sosok yang sering disebut Makmum. Dibintangi Titi Kamal yang berperan sebagai Rini, ia mencoba menguak misteri itu di asrama. Sementara itu, Rini tak sadar bahwa nyawanya sendiri sedang terancam. Disutradarai Anggi Umbara, film Si Manis Jembatan Ancol merupakan remake dari film populer era 80-an. Film ini mengisahkan tentang hantu perempuan yang konon bernama Mariam. Ia diceritakan sebagai perempuan yang dahulu pernah berseteru dengan suaminya dan dekat dengan pria lain. Namun kejadian tragis harus membuat Mariam tewas. Film ini semakin menarik karena dibintangi Indah Permatasari, Arifin Putra, dan Randy Pangalila.